Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Bu, nama saya Bella Dianita. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan keperawatan. Sekarang saya lagi dinas di Puskesmas Paris 2. Di sini saya bertujuan untuk melakukan penkes Bu kepada Ibu dan keluarga Ibu. Tujuan penkes ini untuk agar ibu dan keluarga ibu memahami gimana sih yang namanya penyakit ini, sehingga ibu tuh lebih memahami informasi, mengerti keadaannya. Nah, kira-kira penkes ini mau waktunya itu 10 sampai 15 menit Bu. Nah, Ibu sedia enggak Bu? Sedia ya. Nah, baiklah Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Nuraini. Bu Nuraini. Sekarang saya akan mengulas penkesnya ya Bu ya. Pertama tuh saya akan menjelaskan dulu pengertian hipertensi. Nah, apa sih yang dinamakan hipertensi ini? Hipertensi ialah penaikan tekanan darah yang dulu normalnya itu 120 per 80. Nah, hipertensi ini yaitu penaikan tekanan darah sama dengan atau lebih dari 140, pernya itu sama dengan atau lebih dari 90. Nah, hipertensi ini dibagi lagi 7 Bu. Ada normal, ada optimal, ada optimal, ada normal, ada high normal atau normalnya tinggi, ada yang hipertensi ada 4, hipertensi ringan, hipertensi sedang, ada yang berat dan sangat berat. Nah, apa sih hipertensi yang optimal? Nah, hipertensi optimal ini kurang dari 120. Itu namanya optimal. Pernya itu kurang dari 80. Nah, yang namanya tensi normal atau tekanan darah normal dari 120 sampai 129. Itu udah normal, Bu. Pernya itu dari 80 sampai 84. Yang dikatakan normal tapi tinggi itu dari 130 sampai 139. Yang pernya itu 85 sampai 89. Nah, yang dikatakan hipertensi ringan yaitu dari 140 sampai 159. Itu udah dikatakan hipertensi tapi lebih disebut hipertensi ringan. Nah, pernya itu 90 sampai 99. Nah, yang sedang 160 sampai 179. Yang pernya itu 100 sampai 109. Berat 180 sampai 209. Nah, itu udah dikatakan berat dah tubuh. Nah, yang pernya itu 100 sampai 116. Yang sangat berat, kembali lah kan. Nah, 200 tuh Bu, lebih dari 210. Sampai yang pernya itu lebih dari 120. Ibu biasa tekanan darahnya 100 berapa Bu? Yang dulu 120, 110. Yang dulu yang dikatakan hipertensi Bu. Dulu pernah 100 berapa? 50-an. Nah, kalau 150-an itu dikatakan hipertensi ringan Bu. Nah, hipertensi itu ada penyebabnya Bu. Ada yang disebabkan yang tidak ketahui penyebabnya, seperti gangguan emosi. Nah, kalau kita tuh stres Bu, jadi tekanan darah kita tuh naik, obesitas atau kegemukan, mengonsumsi alkohol yang berlebih, minum kopi juga gitu Bu, bisa meningkatkan tekanan darah. Obat-obatan yang kita pokoknya setiap hari konsumsi obat-obatan apa lah tuh campur-campur tuh bisa meningkatkan tekanan darah. Faktor keturunan yang Ibu kemarin bilang, Bapak Ibu ya, bisa juga tuh Bu, itu namanya hipertensi primer. Penyebab dari hipertensi primer itu dari keturunan. Nah, hipertensi yang kedua itu hipertensi sekunder. Itu penyebabnya tertentu Bu, seperti minum obat juga bisa, disfungsi organ atau organ dalam tubuh kita tuh tidak bekerja lagi. Terus tumor tuh kayak benjolan yang muncul akibat sel tubuh itu berkumpul gitu Bu. Nah, setelah itu kehamilan, proses masa kehamilan kan biasa kan kita lihat tuh orang-orang hamil tuh tiba-tiba naik kan darahnya tuh. Nah, itu namanya hipertensi sekunder. Sudah tahu penyebabnya. Juga diabetes tuh Bu, kok dah
diabetes biasanya tuh sangkut paut dengan tekanan darah. Tekanan darahnya tinggi biasa. Nah, apa sih tanda dan gejala tekanan hipertensi ini? Yang pertama itu tekanan darahnya lebih dari 140 per lebih dari 90. Nah, kan yang ibu kan hipertensi ringan, nah itu sudah disebut hipertensi. Nah, biasanya yang keduanya itu sakit kepala, sakit pundak sini di leher belakang nih terik gitu kan, terus pusing, migrain, penyempitan pembuluh darah, susah tidur. Pertama itu susah tidur tuh. Itu kelemahan, kita cepat lelah untuk kalau kita mengerjakan pekerjaan sikit-sikit tuh gampang capek gitu tuh Bu. Terus nokturia tuh apa? Nokturia tuh suku kencing malam. Kalau orang udah suku kencing malam tuh tanda-tanda tuh tekanan darah tinggi tuh. Nah, sulit bernapas saat beraktivitas, biasa susah memang ngap-ngap gitu ya kan Bu. Nah, apa sih penyebab dari hipertensi ini nih? Kan ada hipertensi sekunder dan primer. Nah, apa sih komplikasi dari hipertensi ini? Maksudnya tuh akibat dari kita punya riwayat hipertensi ini. Akibat dari hipertensi ini ada 4 Bu. Yang pertama jantung. Jantung ini kalau kita kena hipertensi pasti ada masalah jantungnya juga. Ada penebalan dinding jantung, gagal jantung dan jantung koroner. Nah, yang kedua ini otak. Kalau udah hipertensinya lebih dari 200 tuh dia otomatis kena stroke. Kalau otak kan saraf-saraf di otak tuh. Nah, ginjal dia tuh, kalau ginjal ini nih menyebabkan kerusakan sistem penyaringan. Nah, di ginjal tuh Bu, ginjal ini untuk menyaring Bu, ginjal mampu membuang zat-zat tidak dibutuhkan tubuh itu disaringnya Bu. Jadi kalau ada hipertensi, sistem penyaringan di ginjal ini rusak Bu. Nah, itulah akibatnya kalau ada hipertensi ke ginjal. Kalau ke mata itu biasanya tuh kebutaan. Dia lambat laun tuh rabun gitu loh, bukan? Kayak kacamata, biasa orang-orang gitu tuh lama-lama gitu dia bisa mengalami kebutaan. Kalau tekanan darahnya nggak bisa dikontrolnya. Nah, gimana cara pencegahannya Bu? Yang pertama itu mempertahankan berat badan ideal. Diet rendah kolesterol Bu, namun kaya dengan serat dan protein. Makan makanannya tuh Bu. Jadi kita menurunkanlah berat badan kita kalau udah gemuk lah gitu kan Bu. Masa kita nih gemuk, kita nih harus pandailah mengatur pola makan kita. Nah, terus kurangi asupan natrium. Natrium itu maksudnya garam Bu. Kita tuh kalau satu hari itu setengah sendok makan garam yang dipakai untuk masak. Nggak boleh lebih Bu. Nggak boleh lebih. Itulah yang bisa mengakibatkan hipertensi Bu, kebanyakan garam. Nah, terus batasi minum konsumsi alkohol. Ada lah tadi ya Bu ya. Konsumsi alkohol kan. Terus diet yang mengandung kalsium dan kalium. Seperti makanan buah yang tinggi kalsium dan kalium nih Bu, seperti pisang, alpukat, bete, pepaya tuh. Terus jeruk, apel, kacang-kacangan tuh boleh dimakan. Kentang dan diet rendah lemak dengan cara mengkonsumsi asupan lemak jenuh dan lemak total. Tidak boleh makan apa buah? Mereka kan cuma buah sih, nggak ada yang nggak boleh makan Bu. Maksudnya tuh dimakan semua. Nah, yang kurang itu kalsium tuh yang mana? Nah, yang namanya buah yang tinggi kalsium, nah kalsiumnya seperti pisang, nah itu boleh dimakan Bu. Yang tinggi rendah. Selain itu Bu, selain macam alpukat, pepaya, jeruk, apel, kacang-kacangan, kentang dan diet rendah lemak. Tuh kalau diet rendah lemak tuh maksudnya minum susu tuh Bu. Kurangi minum susu. Itu kan lemak jenuh tuh Bu. Nah, kok kita biasa kan kalau mama saya tuh dia tiap pagi minum susu. Dia tuh darahnya rendah. Jadi kok udah minum itu stabil darahnya tuh. Terus menghindari merokok. Ibu tak merokok kan ya Bu ya. Bila kok merokok nih, dia memang cepat naik darahnya tuh. Campur kopi tuh lah lebih gitu Bu. Terus penurunan stres. Jangan banyak pikiran, banyak-banyakkan beraktivitas yang merelaksasikan pikiran itu Bu. Kayak makan Ibu kan berkebun menanam bunga nih Bu. Ini bisa merelaksasikan pikiran. Terus terapi pijat. Ketika semua jalur energi tidak terhalang oleh
hambatan lain maka reaksi hipertensi akan ditekan. Kayak kita tuh lebih banyak mijat-mijat gitu tuh Bu, biar enggak terhalang hambatan pembuluh darahnya tuh. Sekian Bu dari materi yang saya sampaikan. Apakah Ibu ada yang bertanya Bu tentang hipertensi? Makanan berdarah tinggi terus menerus tuh boleh enggak? Itu enggak apa Bu? Merusak ginjal enggak? Enggak. Dia tuh kan gimana ya, kok udah hipertensi dia tuh harus kontrol Bu tiap hari, bukan tiap hari sih, memang harus dianjurkan terus menerus makan obat biar tekanan darahnya tuh stabil lagi. Kalau kita udah berhenti, misalkan hari ini kita makan sebenarnya tuh 3 kali sehari atau 2 kali sehari, kita makan 1 kali sehari ya, besoknya misalnya malam itu tak makan tuh, jadi tuh kerja obatnya tuh diulang lagi. Makanya kita secara terus menerus tuh jadi dia tuh menganukkan darah gitu tuh jadi turun. Kok kita besok aku nak makan obat tinggi darah tinggi nih, besoknya aku enggak, jadi tuh ngulang lagi proses kerja obatnya. Jadilah biasa kalau dokter bilang tuh, Ibu kalau darah tinggi nih Bu, makanya tuh harus obatnya tuh harus teratur biar tekanan darahnya itu stabil lagi. Jadi kita enggak boleh besok aku makan, besok aku enggak nih, lupa biasa gitu tuh kan. Nah itu tuh Bu. Itu kan benda dia merusak ginjal karena yang lain tuh Enggak Bu, dia sistemnya tuh ke tekanan darahnya tuh Bu. Ada memang obat-obat yang bisa gitu Bu untuk ginjal. Makanya kita kalau makan obat jangan semua nak kita makan, karena ada orang minum makan nggak obat ini, obat apa tuh, kan Ibu kan ada kolesterol kan. Nah obat kolesterol Ibu dimakan, obat tekanan darah kan Ibu makan, vitamin tuh makan. Selain 3 ini ada lagi Ibu nambah-nambah obat tuh Bu. Nah itu tuh yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Banyak-banyak makan obat yang nggak terlalu dibutuhkan oleh tubuh. terus vitamin C itu. Nah Vitamin C itu kalau misalnya beli di apotek tuh boleh kan dimakan? boleh vitamin C. Vitamin C itu sebenarnya tuh jangan nggak dimakan terus menerus Bu. Ketika kita tuh merasa badan kita kurang fit, nah boleh kita makan minum vitamin C. Kan minum vitamin C itu kan ada yang dalam bentuk minuman, nah dalam bentuk obat gitu. Dia tuh vitamin C itu untuk mempertahankan daya tahan tubuh biar kita enggak serang penyakit itu. Ibu kan B kompleks tuh kan, B kompleks itu udah vitamin tuh Bu. Jadi ya boleh Ibu makan terus itu. Nggak boleh terus menerus tuh. Terus kalau simvastatin tuh lain ya? Itu obat kolesterol Bu, Nah, simvastatin. tapi nggak boleh dimakan terus menerus. Dia tuh lebih gini Bu, kalau tanda-tanda kolesterol naik tuh, tuh boleh makan tuh kan. Dia tuh ada yang 10 kan biasanya Ibu dikasih berapa deh? 10 tuh Ibu makan tiap hari. Nanti kalau udah nyaman, Ibu samakan di. Kalau Ibu udah ada mulai tanda-tandanya tuh kayak udah macam sini dia tempuk nih, kalau tekanan darah itu memang Bu harus dimakan setiap hari, nggak boleh yang anu. Kalau udah masa darah Ibu stabil lagi 120, boleh Ibu makan. Boleh pun. Boleh enggak sih, enggak boleh sebenarnya. Kalau yang kolesterol tuh yang enggak boleh. Kok mamak saya tuh kalau kolesterol tuh dia ketika dia tuh udah merasa agak tegang gitu tuh diminumnya menerus apabila dianya tuh udah hilang dah sakit-sakitnya tuh obat kolesterol dihentikan makannya, takut katanya. Terus ke hipertensi tuh minumnya tuh nggak boleh pagi atau siang atau gimana? Katanya Minum bisa apa? terus katanya pagi aja hipertensi. Minum obat, minum obat. Katanya kalau pagi, jangan besok pagi, besok lagi malam gitu. Biasa Ibu dikasih resep dokter berapa kali sehari makan? 1 kali sehari. Misalkan hari ini Ibu makan, besoknya tuh enggak ada Ibu makan. Jadi kalau Ibu makan pagi, besoknya tuh otomatis Ibu harus makan pagi. Nah biar enggak sistem kerja obatnya tuh enggak berulang lagi. Gitu. Dia tuh kayak menekan tekanan darah tuh biar stabil Bu. Biasa. Selain itu Bu ada tanya lagi?
Ibu biasa suka kencing malam tak? Enggak ya, dulu gitu tuh Bu yang pas enggak ya. Kakak ni mana? Kakak. Tak ikut. Anak ibu. Enggak. Ya. Dan Ibu, baiklah Bu, penyuluhan kesehatan yang saya berikan sudah berakhir. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya benar-benar minta makasih Bu. Ini nih juga tugas dari yang merupakan tugas untuk kampus saya. Terus data-data ini saya kasihkan di Puskesmas. Juga berguna untuk Ibu juga kan, Penkes kan? Nah, ini Tutup. ada apa? Penutup. Penutup, iya Pak.